Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayolah hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah yang insyaallah melanjutkan ya pengajian kita di Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ayolah hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masih di bab man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Hukum orang yang ngalap berkah kepada pohon atau batu atau yang semisalnya. Pokoknya ngalap berkah kepada selain Allah. Apa hukumnya? Kemudian penulis Syekh Muhammad membawakan dalil yang kedua untuk menguatkan judul bab, untuk menjelaskan hukum orang yang ngalap berkah sama pohon keramat. Di sini beliau membawakan sebuah hadis yang terkenal, yaitu yang disebut dengan Dzatu Anwat. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darni amin. Berkata penulis Allah, An Abi Waqidin Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi. Siapa Abu Waqid Al-Laythi? Ini seorang sahabat ya, perawi hadis ini. Nama beliau huwal Harithu ibnu Aufin. Nama beliau Al-Harith bin Auf. Sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang masyhur. Mata sanata, beliau wafat pada tahun Thamaniyah wasittin minal hijrah, 68 hijrah, walahu khamsah wasamanun sanatan, dan beliau memiliki umur 80 tahun. Nah, ini sahabat perawi hadis ini, Abu Waqid Al-Laythi. Qala, Abu Waqid mengatakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami suatu hari itu pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju daerah yang namanya Hunain. Hunain itu wadin yaqa'u syarqi Makkah, sebuah lembah yang terletak di timur kota Makkah. Jadi Hunain ini sebuah lembah yang terletak di timur kota Makkah. Nah, Hunain ini perang setelah Fatu Makkah ya. Jadi perang yang terjadi setelah Fatu Makkah. Bainahu wa bainaha bid'atu asyara milan. Jarak antara Mekah dan Hunain itu bid'atu asyara milan, sekian belas mil. Kata bid'ah ini bilangan antara 3 sampai 9. Bilangan antara 3 sampai 9. Qatala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerangi suku Hawazin di Hunain. Jadi kata Abu Waqid, kami pernah pergi bersama Rasulullah menuju Hunain untuk berperang melawan suku Hawazin. Wa nahnu hudatsa wahdin bi kufrin. Dan kami, kata Abu Waqid, ketika itu hudatsa wahdin bi kufrin. Ay qaribun ahduna bil kufri. Masih dekat masa kami dengan kekafiran. Artinya baru masuk Islam. Jadi Abu Waqid ini ketika perang Hunain cerita baru saja masuk Islam. Kemudian beliau menceritakan prakondisi yang nanti akan disebutkan peristiwanya.
Kenapa terjadi peristiwa tersebut? Nah, pada kondisinya begini. Walil musyrikina sidratun. Sedangkan orang-orang musyrik ketika itu mereka punya pohon sidr. Mereka punya pohon bidara yang ya'kufuna indaha, yang orang-orang musyrik itu biasa iktikaf di sana. Ya'kifun atau ya'kufun itu yuqimuna indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarrakuna biha. Itikaf di sekitar pohon sidr itu ngapain? Bertapa gitu ya. Di sekitar pohon sidr itu ngapain? Yuqimuna indaha. Ya, mereka berdiam di situ. Bertapa lah istilahnya ya bahasa kita ya. Semedi. Ya, semedi. Kemudian yu'azzimunaha. Selain itikaf di situ, orang-orang musyrik juga mengagungkan pohon tersebut. Kemudian wa yatabarrakuna biha. Dan orang-orang musyrik ini juga tabarruk, ngalap berkah sama pohon tadi. Ya, minta berkahnya. Kemudian selain itu, selain itikaf di sana, wayanutu nabiha aslihatahum, dan mereka biasa yanutu nabiha aslihatahum. Ai maksudnya yu'allikunaha 'alaiha lil barokah. Orang-orang musyrik itu biasa menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka, 'alaiha di pohon tersebut untuk dapat berkah. Jadi sebelum perang, itu orang-orang musyrik itu datang ke pohon tersebut, terus pedang-pedangnya itu sama mereka digantungin di pohon tadi, digantungin, ditaruh di pohon tadi supaya apa? Supaya berkah, supaya lebih mantap kalau perang, supaya manjur, supaya kalau perang itu menang. Nah, mereka percaya begituan tuh. Yuqalu laha dzatu anwatin. Kemudian dipanggilnya nih pohon, disebutnya nih pohon dzatu anwat. Dzatu anwat, yang memiliki anwat. Dzatu itu kan pemilik begitu. Anwat itu jam'u nutin. Wa huwa masdarun summiya biha al-manutu. Dia masdar disebut dengan anwat, itu manutnya, apa namanya, yang digantungkan. Summiyat bidzalika. Disebut seperti itu likastroti ma yunatu biha minasilahi li ajli tabaruki. Kenapa dzatu anwat itu disebut dzatu anwat? Anwat itu gantungan. Karena banyaknya mayunatu biha minasilah, senjata-senjata yang digantungkan di sana. Li ajli tabaruk, untuk tujuan tabaruk atau ngalap berkah. Nah, itu tujuannya. Kemudian Abu Waqid melanjutkan kisahnya. Famarorna bisidratin. Maka ketika itu kami melewati satu pohon sidr yang lain, satu pohon bidara yang lain, bukan dzatu anwat, beda. Fakulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzat anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, bikinin dong buat kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Maksudnya sa'aluhu an yaj'ala lahum mislahu. Para sahabat yang baru masuk Islam ini, Abu Waqid dan kawan-kawan yang baru masuk Islam ini, yang mu'alaf ini mereka minta sama Nabi supaya Nabi membuatkan untuk mereka yang sama seperti yang dipunyakan oleh orang-orang musyrik. Dikiranya boleh yang kayak gitu. Dikiranya yang seperti itu boleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan Allahu Akbar. Ai ajallu wa a'dhamu sighatu ta'jubin. Nah, ini gaya bahasa ketika merasa heran, takjub, ya, heran dan takjub. Jadi Rasulullah ini kerasa heran, Allahu Akbar. Kalau bahasa kita gitu ya, kaget, takjub, heran. Kemudian apa kata Rasulullah? Innaha sunanu. Sesungguhnya yang kalian minta itu adalah sunan. Apa itu sunan? Bidommisin at-turku. Ai salaktum kama salakaman qablakum turuqa al-madhumata. Sunan itu artinya jalan, metode, cara, apa namanya, gaya hidup gitu ya. Jalan, metode. Sesungguhnya yang kalian minta itu adalah jalan-jalan atau metode-metode salaktum kama salakaman qablakum, yang kalian tempuh sebagaimana orang sebelum kalian telah menempuh
at-turuqu al-madmumata, jalan yang tercela. Jadi yang kalian minta itu, kalian minta Dhatu Anwat itu metode jalan orang-orang terdahulu sebelum kalian yang tercela. Kalian minta sesuatu yang sama. Kemudian kata Rasulullah, kultum walladzi nafsi biyadih kama qalat Banu Israil Musa. Kalian, wahai para sahabat yang baru masuk Islam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, telah berkata kama qalat Banu Israil Musa, sebagaimana Bani Israel telah berkata kepada Nabi Musa. Jadi omongan kalian nih itu sama dengan yang pernah diomongin oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Permintaan kalian ini itu sama dengan permintaan Bani Israel yang pernah minta kepada Nabi Musa. Siapa Israel? Banu Israel. Banu itu kan artinya anak turunan. Anak turunan Israel. Israel itu siapa sih? Huwa Ya'qub bin Ishak. Nabi Ya'qub. Jadi Israel itu nama Nabi Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Nah, jadi kalian telah minta sebagaimana anak turunannya Nabi Yakub itu minta kepada Nabi Musa. Apa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf permintaannya. Apa permintaannya Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik juga punya sesembahan. Apa kata Rasulullah kemudian apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, tidak ngerti apa-apa. Nah, tidak ngerti apa-apa itu maksudnya kayak gitu tuh nggak boleh. Minta kayak gitu tuh nggak boleh. Kemudian Rasulullah SAW menutup sabdanya dengan latar kabunna sunanaman kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian itu akan mengikuti menempuh sunanaman kana qablakum. Jalan orang sebelum kalian. Bidomis in aiturukuhum. Jalan-jalannya mereka. Wa yajuzu fathusin. Bisa juga di fathah sin ya. Kalau di sini kan sanana, bisa juga dibaca sunana. Kalau di kitabnya bisa dibaca sunan, bisa dibaca sanan. Kalau dibaca sunan itu artinya jalan. Kalau dibaca sanan itu maknanya torik. Torik itu metodenya mereka. Nah, begitu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkan. Nah, ini hadisnya. Kemudian kita lihat makna globalnya. Al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yukhbiru Abu Waqidin an waqi'atin fiha ajabun wa mau'idhatun. Abu Waqid al-Laythi, beliau itu menceritakan tentang waqi'atin, tentang kejadian, tentang peristiwa fiha ajabun wa mau'idhat. Yang di dalam peristiwa tersebut ada suatu peristiwa yang menakjubkan gitu, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang menakjubkan, mengherankan, aneh. Wa mau'idhatun, dan juga ada pelajarannya mau'idhat. Apa itu peristiwanya? Wahia annahum ghazau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Bahwasanya ketika itu Abu Waqid ini statusnya itu sahabat yang baru masuk Islam, itu pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan suku Hawazin. Ya, melawan suku Hawazin tadi ya. Wa kana dukhuluhum fil Islami qariban. Dan masuknya Islam mereka, masuknya para sahabat ini ke dalam Islam itu baru saja, belum lama. Kenapa? Karena ini habis Fatu Mekah nih, habis Fatu Mekah kan kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, setelah itu terjadi perang Hunain ini, terjadi perang Hunain. Makanya diceritakan baru saja masuk Islam. Fa khafi alaihim amru syirki. Oleh karena itu, gara-gara baru masuk Islam, itu masih samar, masih tersembunyi atas para sahabat yang baru masuk Islam ini, amru syirki, perkara kesyirikan. Jadi masih samar nih, belum ngerti-ngerti banget yang syirik kayak gimana, yang tauhid yang kayak gimana itu belum paham banget nih.
Falamma ra'au ma yasnaul musyrikuna, maka tatkala para sahabat yang baru masuk Islam ini ngelihat ma yasnaul musyrikun, perkara atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, minat tabaruki bisyajarati, berupa apa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Tabaruk dengan pohon, minta berkah sama pohon, ngalap berkah sama pohon. Tolabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, gara-gara ngelihat itu, jadi ngide nih, jadi ada ide. Para sahabat tadi minta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum syajaratan mithlaha, supaya Rasulullah menjadikan untuk para sahabat tadi, menjadikan untuk mereka pohon yang sama, yang tujuannya sama, pohon buat ngalap berkah, pohon keramat kalau bahasa kita, pohon keramat yang dituju kalau pengen berkah. Kamu kalau mau berkah itu minta di pohon itu. Dan kamu kalau mau dapat sesuatu yang kamu pengen itu datang ke pohon ini. Nah, itu sama tuh, sama yang banyak orang lakukan di zaman sekarang. Orang-orang yang mengaku Islam yang kemudian melakukan hal-hal tersebut. Nah, para sahabat dulu minta seperti ini. Kemudian apa reaksi Rasulullah? Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam istinkaran wa ta'dhiman lillahi wa tajuban min hadhil maqalah. Maka Rasulullah bereaksi dengan bertakbir. Istinkaran. Kenapa Rasulullah bertakbir? Satu, karena mengingkari. Mengingkari artinya perbuatan atau permintaan kalian itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang harus diingkari, nggak boleh dibenerin, nggak boleh diiyain. Mengingkari Rasulullah, nggak pengen, nggak mau. Itu yang kedua. Wa ta'dhiman lillah. Kemudian kenapa Rasulullah bertakbir? Karena Rasulullah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ta'juban, dan heran, ngerasa aneh min hadhil maqalati, terhadap ucapan tadi. Heran, kok bisa ada orang ngaku Islam pengen ngalah berkah sama pohon? Bukan ngalah berkah sama pohon aja ya, sama semua selain Allah. Nggak mungkin orang Islam itu mengucapkan hal tersebut. Kemudian fahbaru anna hadhil maqalata tushbihu maqalata qaumi Musa. Ini tushbihu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, memberitahukan bahwasanya ucapan tadi itu mirip, menyerupai ucapannya kaumnya Nabi Musa terhadap Nabi Musa. Lamma ra'au man ya'budul asnam, tatkala kaumnya Nabi Musa itu melihat orang-orang yang nyembah berhala. Apa ucapannya kaumnya Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Wahai Nabi Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Wahai Musa, ini orang-orang punya patung. Wahai Musa, orang-orang ini punya perantara. Wahai Nabi Musa, orang-orang ini punya sesembahan yang disembah. Maka kami juga pengen dong. Jangan kalau ibadah sama Allah langsung kan susah tuh. Nah, pengen yang ada di depan nih, gimana nih saya mintanya sama siapa? Wa anna hadza, dan bahwasanya hal ini jaroyanun ala tariqatihim, ini berjalan, terjadi sesuai dengan jalan atau metodenya kaumnya Nabi Musa. Nah, Tsumma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ummata satattabi'u tariqal yahudi wan nasara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan, memberitahukan bahwasanya umat ini, maksudnya umat Islam ini, umatnya beliau, satattabi'u tariqal yahudi wan nasara, itu pasti akan mengikuti metodenya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pasti akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa tasluku manahijahum, dan umat ini akan mengikuti, akan menempuh manhajnya mereka, akan menempuh metodenya mereka. Wa taf'alu af'alahum, dan akan berbuat, akan bertindak sebagaimana tindakan mereka, akan berbuat sebagaimana perbuatan mereka. Nah, ini khobar, kabar. Wa huwa khobarun ma'nahu adzammu.
Meskipun bentuknya kabar, kan Rasulullah ngabarin doang tuh. Cuma ngasih tahu, umat ini bakalan ngikutin metodenya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat ini bakalan menempuh jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini bentuknya kabar ya. Bentuknya kabar. Tapi maknanya dzam wa tahdzir. Tapi maknanya celaan dan peringatan min hadzal fi'li, dari perbuatan tersebut. Makanya meskipun bentuknya kabar, tapi maknanya larangan. Bukan cuma sekedar ngasih tahu, meskipun maknanya meskipun bentuk kalimatnya ngasih tahu, tapi maknanya jangan lo ikutin gitu. Jangan kalian ikutin. Bukan sekedar ngasih tahu doang. Ini tentang makna global dari hadis tadi. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Babnya tentang orang-orang yang tabaruk. Apa hukum orang-orang yang tabaruk dengan pohon? Apa hukum orang-orang yang tabaruk dengan batu, dengan yang semisalnya, dengan tempat-tempat keramat, petilasan keramat? Apa hukumnya? Kata beliau, anna fihi dalilan ala anna tabaruka bil asjari wa ghairiha syirkun wa ta'lihun mallah. Bahwasanya di dalam bab ini, di dalam hadis ini terdapat dalil atas bahwasanya tabaruk, ngalap berkah dengan pohon dan yang semisalnya adalah kesyirikan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ingkari. Karena Rasulullah larang. Dan Rasulullah ngasih ilat hukumnya di dalam di dalam kalimat Rasulullah ketika mencegah para sahabat untuk meminta hal tersebut. Rasulullah kasih perbandingannya. Ilat hukumnya apa sih? Gara-gara syirik. Gara-gara syirik wa ta'lihun ma'allah. Dan bentuk penuhanan, pengangkatan ilah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Artinya haram. Kenapa haram? Karena kesyirikan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu sisi pendalilannya seperti itu. Kemudian apa faedah dari bab ini? Apa faedah dari bab ini? Apa faedah dari hadis ini? Kata beliau, ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada 9. Yang pertama, annat tabarruka bil asjari syirkun wa mithluha al ahjaru wa ghairuha. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya ngalap berkah, minta berkah, berharap keberkahan dari pepohonan, dari pohon keramat atau yang semisalnya, itu adalah kesyirikan. Dari pohon keramat adalah kesyirikan. Wa mithluha al ahjaru wa ghairuha. Hukumnya sama dengan pohon, itu batu atau yang lain. Jadi hukumnya tidak terbatas pada pohon saja. Oh, berarti kalau ngalap berkah sama batu boleh? Enggak gitu juga. Oh, berarti kalau ngalap berkah sama petilasan-petilasan keramat itu boleh. Petilasan itu maksudnya, oh dulu si ada tokoh Fulan, misalkan Syekh Fulan atau Sultan Fulan itu pernah diem di sini, pernah bertapa di sini. Kemudian tanah itu kemudian dibangun, dijadikan petilasan, dijadikan tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat begitu kan. Kemudian diambil berkahnya di situ. Itu begitu boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Meskipun hadis ini ceritanya tentang pohon, secara spesifiknya cerita tentang pohon, itu tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan. Jadi segala sesuatu yang diambil berkahnya dari selain Allah, maka itu tidak boleh. Kecuali nanti ada ya keberkahan-keberkahan tertentu yang kemudian ditetapkan oleh syariat. Jadi ngalap berkah itu boleh pada hal-hal yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya doa orang tua misalkan. Contohnya apa? Bacaan Quran. Contohnya apa? Majelis ilmu. Itu berkah nggak? Berkah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ngomong itu berkah. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Selain itu tidak boleh. Begitu ya. Kemudian yang kedua, annal muntaqila minal batilil ladzi i'tadahu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adati. Bahwasanya al muntaqila, orang yang baru pindah minal batili, dari kebatilan, alladzi i'tadahu, yang sudah menjadi kebiasaannya dia, alladzi i'tadahu, yang dia sudah terbiasa dengan kebiasaan tersebut, dengan kebatilan tersebut, la yu'manu, itu
tidaklah aman an yakuna fi qalbihi baqiyatun. Tidaklah aman di dalam hatinya itu baqiyatun, sisa mintil kal adati, dari kebiasaan tersebut. Artinya orang yang baru tobat begitu ya. Orang yang baru tobat, orang yang baru masuk Islam, orang yang baru dapat hidayah, orang yang baru hijrah, yang sebelumnya itu berada di atas kebatilan. Kebatilannya nih kebatilan apapun ya, pokoknya kebatilan. Yang dia sudah terbiasa dengannya, yang dia sudah biasa melakukan hal itu, maka nggak menjamin, tidak terjamin aman, gitu. Tidak terjamin aman di dalam hatinya itu ada sisa hal-hal tersebut. Artinya masih bisa jadi di dalam hatinya masih ada sisa-sisanya, masih ada residu, gitu. Residu dari kebatilan tersebut yang dulu dia menjadi kebiasaannya dia. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, anna sababa ibadatil asnami. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil faedah bahwasanya sebab peribadatan terhadap berhala. Kenapa sih ibadah berhala itu disembah? Apa sebabnya? Huwa ta'dhimuha wal uqufu indaha wa tabarruku biha. Salah satu sebabnya kenapa kemudian ada orang nyembah patung, ada orang nyembah selain Allah. Satu, ta'dhimuha, mengagungkannya secara berlebihan. Itu satu, mengagungkan secara berlebihan. Kemudian wal uqufu indaha. Kemudian habis diagungkan secara berlebihan, orang-orang itu kumpul-kumpul di situ. Itikaf di situ. Kemudian yang ketiga wa tabarruku biha. Yang ketiga tabaruk dengannya, ngambil berkah dengannya. Akhirnya lama-lama disembah. Akhirnya lama-lama disembah. Dan ini berlaku umum. Tidak hanya pada patung yang berbentuk patung, tapi semua sesembahan selain Allah. Dari kuburan keramat, dari tempat-tempat keramat, gitu kan. Itu awalnya begitu. Pertama diagungkan. Oh, ini Syekh Fulan. Beliau jasanya ini. Mungkin benar. Mungkin benar. Atau kadang-kadang salah, gitu. Kadang-kadang nggak ada apa-apa tuh di dalam kuburan. Mengagungkannya. Kemudian yang kedua, wal uqufu indah. Itikaf di situ. Habis diagungkan, orang-orang kumpul di situ. Orang-orang duduk-duduk di situ, datang rame-rame ke situ, bahasanya ziarah. Ya ziarah nggak ada masalah kalau betulan, selama tidak melanggar syariat, gitu. Kalau datang ke kuburan kemudian ziarah di situ nggak ada masalah, tapi niatnya kita lihat. Kemudian habis itu tabarruk dengan ngambil berkah. Nisannya diusap-usap, nisannya diciumin, kemudian lama-lama akhirnya sujud di situ. Lama-lama akhirnya sujud di situ. Kenapa? Karena ya memang seperti itu manusia. Manusia seperti itu, pelan-pelan. Nah, itu sebab peribadatan terhadap berhala. Kemudian yang keempat, annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ilallahi wa huwa yub'iduhu anhu. Dari hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang itu kadang menganggap baik sesuatu, menganggap baik satu hal. Yadunnuhu yuqaribu ilallah. Kemudian dia sangka, dia yakini bahwasanya perkara tersebut akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yub'iduhu anhu. Padahal justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya. Kenapa? Karena tadi para sahabat tadi minta kepada Rasulullah, nggak mungkin para sahabat ini minta sesuatu yang batil. Ya, itu nggak mungkin seorang Muslim begitu ya. Kemudian minta kepada nabinya sesuatu yang batil. Pasti dia yakini itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah. Itu faedahnya. Tapi ternyata itu justru menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemusyrikan, gitu ya. Kemudian yang kelima, annahu yanbaghi lil muslimi an yusbiha wa yukabbira idza sami'a ma yanbaghi an yuqala fid dini wa inda ta'jub. Hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya hendaknya bagi seorang muslim itu an yusabbiha, hendaknya dia bertasbih.
wa yukabbiro, dan bertakbir, bertasbih dan bertakbir. Idza sami'a ma yanbaghi, apabila dia mendengar sesuatu yang enggak pantas an yuqala, untuk diucapkan, fid dini wa inda ta'jub, di dalam perkara agama dan ketika takjub atau merasa heran. Jadi sunnahnya begitu. Mau yang lain gak ada masalah gitu, bukan bid'ah. Tapi yang lebih apa namanya, yang lebih sesuai dengan syariat, yang lebih tepat adalah bertasbih dan bertakbir. Subhanallah atau Allahu Akbar. Ketika mendengar sesuatu yang nggak pantas dikatakan dalam agama, atau ketika heran, takjub, heran, kaget gitu. Allahu Akbar atau Subhanallah, gitu. Ngucapin yang lain, zikir-zikir yang lain ya boleh-boleh aja gitu. Cuma kurang pas. Kemudian yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhil ummati wa qad waqa'a. Nah, di sini memberikan faedah pelajaran tentang kabar dari Rasulullah bahwasanya akan terjadinya kesyirikan di umat ini. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, sungguh kalian akan menempuh jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa perkara terbesar yang membuat orang Yahudi dan Nasrani itu sesat? Ya kesyirikan. Mereka membangun tempat ibadah di kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Dan terjadi. Kemudian yang ketujuh, alamun mina alami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa syirku fi hadhihi ummati kama akhbaro. Nah, di sini jadi tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi kesyirikan di umat ini sebagaimana beliau kabarkan, dan terjadi. Kemudian yang kedelapan, an-nahyu anit tasyabbuhi bi ahlil jahiliyati wal yahudi wan nasara. Hadis ini memberikan faedah larangan, berarti haram untuk menyerupai, meniru-niru ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Illa ma dallat dalilu ala annahu min dinina. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang mereka lakukan itu bagian dari agama kita. Kalau tidak ada, maka aslinya perbuatan mereka itu terlarang untuk ditiru. Kemudian yang kesembilan, annal i'tibaru fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Di sini memberikan faedah bahwasanya i'tibar, tolak ukurnya, dianggapnya sesuatu itu di dalam hukum itu dengan makna, bukan dengan nama. Artinya pada hakikatnya. Definisinya apa? Bukan sekedar namanya. Hakikatnya apa? Bukan namanya, bukan apa namanya sebutannya. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala tolabatahum ka tolabati Bani Israel. Karena Nabi menjadikan permintaan para sahabat tadi itu seperti permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Walam yaltafit ila kaunihim sammuha dzat anwar. Dan Rasulullah nggak ngelirik, nggak memandang kepada kondisi permintaannya mereka tersebut, kondisi mereka menyebut permintaannya sebagai dzatu anwar. Jadi yang dilihat itu hakikatnya. Ini memberikan faedah kita tentang kalau mau melihat sesuatu itu lihat hakikatnya. Jangan lihat labelnya, jangan lihat mereknya, jangan lihat namanya, tapi lihat hakikatnya kayak apa. Begitu. Ini juga berlaku pada semua hal gitu, nggak cuma pada hal ini saja. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit yang manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum.